Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan progres dari PWI saya, yaitu saya membuat AI yang dapat merekomendasikan chord gitar. Nah, pada versi sebelumnya saya menggunakan model LSTM dan rule based. Eh, dan sekarang saya mengupdate-nya menjadi saya menggunakan model transformer dari Hugging Face dan Expert System. Nah, dengan jumlah dataset, ada dataset originalnya itu 3.500, namun saya augmentasikan jadi 17.000. Bagaimana cara augmentasinya? Eh, Pada setiap baris lirik yang ada di dataset itu, setiap 2 sampai 3 katanya itu saya augmentasi dengan cara ini, menggantinya menggantinya menjadi sinonimnya gitu. Nah, seperti ini. Ini saya bikin kamus kamus sinonim sendiri. Sebenarnya bisa pakai eh, Google Google Translate. Ada library-nya, cuman lama banget nanti. Nah, ini augmentasi. Oke, selanjutnya kita ke model satu. Model satu ini fungsi utamanya untuk klasifikasi emosi lirik. Jadi nanti setelah pengguna menginputkan lirik lagu mereka, lirik tersebut bakal diklasifikasi apakah masuknya ke lirik negatif atau positif. Dan itu akan mempengaruhi outputnya, yaitu berupa chord progression atau progresi chord itu. Nah, di sini saya menggunakan transformer. Nah, di sini saya menggunakan transformer dan arsitekturnya seperti ini, menggunakan apa ini, neural network sekuensial, linear, Likirelu, dan kemudian di training. Setelah di training kita mendapatkan akurasitas sekitar 0,92 dengan lossnya 0,19. Nah, ini kemudian modelnya saya simpan menjadi model apa ya? .pt ini PyTorch kayaknya. Ya. Nah, seperti itu, ini analisis. Nah, ini conversion matrixnya udah sesuai ya. Meskipun masih ada kesalahan prediksi sebanyak 123 kesalahan atau data, tapi gak apa-apa, udah bagus. Dan kemudian kita berlanjut ke model 2. Di model 2 ini untuk prediksi progresi chord. Jadi eh, jadi di bagian ini saya menggunakan dataset yang sama, namun perbedaannya ada di ini atributnya. Jadi ini atributnya saya yang paling utama ini ada atribut lirik, chord 1, chord 2, 3, 4, 5, 6, progresi dan level. Sedangkan tadi yang ada di model satu atributnya cuman lirik dan label. Nah, di model 2 ini saya berfokus ke ini atribut progresi sebagai labelnya. Nah, nanti seperti ini. Seperti ini terus. Nah, kemudian ini modelnya. Oh, ini bukan, ini manggil manggil model satu ini. Model apa? Nah, ini model klasifikasi emosi lirik. Nah, ini dipanggil. Nah, ini adalah arsitektur model 2, yaitu eh, untuk prediksi chord progression. Ini sama menggunakan transformer dengan parameter seperti ini. Dan kemudian dilakukan training. Nah, seperti ini.
Jika sudah nanti ini sebenarnya udah bisa dipakai. Nah, kayak kayak gini, udah bisa dipakai kayak gini, tapi kelemahannya model 2 ini masih apa ya? Mungkin belum bisa sesuai harapan atau masih agak ngawur gitu kalau memprediksi. Nah, makanya saya membuat model 3. Yaitu model 3 ini berisi sistem pakar tentang yang berisi sistem pakar teori musik itu. Nah, dia tugasnya ini memperbaiki kesalahan yang ada di model 2. Jadi ini adalah aturan teori musik yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan pada model 2 dengan memperhatikan misalnya kombinasi chord apa yang paling dekat atau yang paling menyerupai eh, hasil dari generate model kedua. Nah, ini seperti ini. Ini sistem pakarnya seperti ini, kayak logika-logika gitu. Nah, ini kayak gini. Ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya mungkin seperti ini. Nah, mungkin begitu. Dan begininya saya sudah selesai untuk back end. Jadi nanti yang, oh ya, model 2-nya tadi juga disimpan sebagai apa? Nah, ini. Bukan. Nah, juga disimpan. Nah, jadi yang di ini yang di back end itu cuman sistem pakar sama kalau yang modelnya ini tinggal diimport doang di kalau nggak salah di mana ya? Ya di model. Nah, model duanya nanti diimport ditaruh di sini di model.py. Nah, nanti seperti ini. Nanti ini expert sistemnya ya sama seperti yang di collab tadi, cuman saya pindah doang kodenya. Soalnya buat backend ini karena sistem bakar kan ada inference-nya. Nah, ini inference-nya seperti ini. Kemudian ini processing ini buat seperti tokenisasi gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke front end-nya. Ini rute, nah, di rute ini ngambil API-nya dari sini, backend tadi. Ini yang sistem pakarnya tadi, ya seperti ini. Dan ini kosong. Dan ya ini program front end utamanya. Mungkin untuk tampilan akan seperti ini. Nah, mungkin simpel saja. Nah, di sini ada inputan seperti verse, pre-chorus, atau chorus. Nah, ini pre-chorus ini opsional, bisa dikosongin atau bisa diinputin. Nah, kemudian ada root key. Ini root key ini buat menentukan nada awal. Jadi biar gampang aja kalau memprediksi. Eh, kalau ngegenerate. Nah, ini kalau udah diisi semua nanti tinggal klik generate. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti ini tiap tiap segmen ini dikasih sentimen em, mayoritasnya apa. Nanti kalau setelah mayoritasnya ketemu nanti jadi dia itu akan nyari chord progresi yang nuansanya positif. Nah, kalau mayoritasnya negatif, dia bakal nyari yang negatif. Nah, seperti ini. Nah, ini ada itunya. Kalau di hover itu ada kayak apa sih namanya? Kayak diagram gitarnya itu. Jadi memudahkan pengguna gitu. Nah, ini kayak gini. Ini sentimennya negatif. Nah, nanti chordnya seperti ini. Nah, ini juga. Dan ini kalau kalau di generate, nah dia juga bakal berubah-ubah.
Nah, seperti ini. Dan dia ini pasti pasti nyambung karena sesuai dengan ya, teori musik yang ada tadi. Hmm, ya, seperti ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.